Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini, Selasa 21 September 2021 dengan episode Turbulensi. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US NAHB Housing Market yang naik dari sebelumnya 75 menjadi 76. Kemudian ada dari US Net Long Term TIC Flows yang turun dari sebelumnya 110,9 billion dolar menjadi 2 billion dolar. Kemudian ada dari US University of Mid Sentiment yang naik dari sebelumnya 70,3 menjadi 71. Kemudian kita beralih ke corporate news. Ada berita dari PT Astra Agro Lestari Tbk atau ALI yang catatkan kenaikan produksi CPO 11,3% hingga Agustus 2021 dari kontan.co.id. Kemudian ada dari PT Bluebird Tbk atau BIRD yang akan fokus untuk mengoptimalkan armada milik perusahaan untuk bisa menyerap penumpang sebanyak mungkin dari kontan.co.id. Kemudian ada dari PT Diamond Citra Propertindo Tbk atau DADA yang menargetkan pendapatan bisa tumbuh hingga 23% di tahun 2021 dari kontan.co.id. Kemudian pada perdagangan hari Senin tanggal 20 September 2021, IHSG ditutup melemah 56 poin atau minus 0,93% menjadi 6.076. Sektor teknologi, industri dasar konsumer non-siklikal, industrial konsumer siklikal, properti infrastruktur, kesehatan, energi, keuangan bergerak negatif dan mendominasi penurunan IHSG kali ini. Investor asing membukukan penjualan bersih sebesar 361 miliar rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review kita hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari pasrah plus gerah sama dengan gelisah. Di tengah situasi dan kondisi di mana batas utang pemerintah Amerika semakin mendekati tenggat waktunya, Kongres akan bertanya kepada Kementerian Keuangan untuk satu hal yang tidak dapat diberikan sebelumnya, yaitu deadline. Anggota Parlemen DPR minggu ini mendapatkan jadwal untuk memberikan suara terhadap peningkatan plafon utang yang di mana posisi voting tersebut berada di 50-50, di mana ada asumsi Partai Republik akan menentang kenaikan plafon tersebut. Di tengah situasi dan kondisi saat ini, muncul potensi fraud yang besar kemungkinan akan terjadi apabila plafon tersebut tidak dinaikkan. Oleh sebab itu, kami melihat Partai Demokrat dan Republik akan bekerja sama untuk melakukan sesuatu agar tidak terjadi default. Partai Demokrat bisa saja menaikkan plafon utang dengan metode yang biasa digunakan, yang dimana tidak membutuhkan 10 suara dari Partai Republik di Senat. Bagi Nancy Pelosi, hal tersebut bukanlah sesuatu yang sulit karena sejak 2011, setiap kali batas utang dinaikkan, Kongres selalu mengatasinya dengan cara bipartisan, termasuk 3 kali selama pemerintahan terakhir. Sejauh ini, sudah ada 46 senator dari Partai Republik yang berjanji untuk tidak memilih menaikkan batas utang, di mana mereka menentang kenaikan pajak serta stimulus sosial senilai 3,5 triliun dolar yang dimana sedang diusahakan oleh Partai Demokrat. Nasib stimulus yang diinginkan oleh Biden akan tergantung sejauh mana Nancy Pelosi mampu untuk menjaga kesolidan dari Partai Demokrat yang dimana dirinya sudah berjanji untuk berpegang teguh memberikan stimulus lanjutan. Pelosi dan tim masih berpegang teguh terhadap komitmennya untuk mendorong kaum sentris untuk mengadakan pemungutan suara pada 27 September mendatang, di mana ada stimulus senilai 550 dolar untuk proyek infrastruktur yang baru. Namun bagi Biden, stimulus tersebut harus dikeluarkan bersamaan dengan stimulus lainnya senilai 3,5 triliun dolar, yang tentu saja ini merupakan sebuah strategi satu kesatuan untuk mengeluarkan stimulus. Pelosi sendiri sedang merencanakan untuk melakukan pemungutan suara di DPR sebelum tanggal 1 Oktober mendatang mengenai pajak dan stimulus, dan tentu saja akan meloloskan undang-undang guna menghindari penutupan pemerintah yang dimana penutupan tersebut akan memberikan dampak terhadap masyarakat dan pemulihan ekonomi yang sedang berjalan saat ini. Masalahnya adalah saat ini Nancy Pelosi dan para pemimpin Demokrat lainnya khawatir kalau mereka tidak punya cukup suara hingga Parlemen Senat selesai untuk menentukan apa saja syarat untuk meloloskan stimulus tersebut. Apabila Kongres gagal dalam mendorong kenaikan utang, tentu saja dampaknya akan terasa di pasar. Pemerintah Amerika akan gagal bayar untuk pertama kalinya. Oleh sebab itu penting rasanya melihat bahwa ada keyakinan bahwa pagu utang akan dinaikkan pada bulan Oktober mendatang. Janet Yellen mengatakan bahwa sejauh ini Amerika tidak pernah gagal bayar dan hal tersebut tidak akan terjadi.
Karena apabila hal tersebut terjadi, hal tersebut akan memicu krisis keuangan bersejarah yang akan mendorong dampak lebih besar terjadi di Amerika. Gagal bayar sendiri akan mengakibatkan lonjakan suku bunga, penurunan harga saham, dan gejolak di sektor keuangan lainnya. Sebetulnya ya bosku, apabila utang dinaikkan pun ini menjadi sebuah kecemasan tersendiri karena beban utang terus bertambah. Apalagi dengan adanya stimulus senilai 1 triliun dolar untuk infrastruktur dan belum lagi tambahan sekitar 3,5 triliun dolar lagi. Sehingga tidak heran apabila ada kekhawatiran itu terjadi. Tidak hanya pagu utang Amerika yang menjadi masalah nih bosku, namun kekhawatiran terkait dengan pasar properti di Cina juga sedang menjadi perhatian khusus bagi pelaku pasar dan investor yang dimana Cina Evergrande Group sedang berada di ujung default. Evergrande sendiri memiliki utang sebesar 300 miliar dolar yang dimana utang tersebut yang terbesar di seluruh dunia dari perusahaan yang bergerak di sektor properti dan berpotensi untuk memberikan dampak terhadap perekonomian Cina, khususnya kenaikan secara volatilitas pasar. Sejauh ini pasar properti di Cina secara residensial memberikan kontribusi sebesar 20% terhadap GDP, sementara aktivitas real estate secara umum berkontribusi sebesar 30% terhadap GDP. Saat ini ada sebesar 1,4 juta pemilik properti yang menunggu untuk mendapatkan properti dari Evergrande, dan hal ini berpotensi fraud secara cepat apabila tidak ditangani secara profesional dan hati-hati. Evergrande sendiri memiliki 200 anak perusahaan offshore dan 2.000 di onshore dengan total aset sekitar 2 triliun yuan atau sekitar dengan 2% dari GDP Cina. Cerita akan terus berlanjut. Yuk kita cermati dan awasi sentimen pasar sebagai penutup bulan September ini. Kemudian cerita selanjutnya datang dari realisasi pasti. Menteri Investasi menargetkan realisasi investasi proyek baterai listrik akan selesai sebelum 2024 atau akhir masa pemerintahan periode kedua Presiden Joko Widodo. Hal itu menyusul groundbreaking pembangunan pabrik baterai listrik di Karawang, Jawa Barat. Proyek senilai 1,1 miliar US dollar atau setara dengan 15,6 triliun rupiah itu merupakan kerjasama LG Energy Group Solution, Hyundai Motor Group, dan PT Industri Baterai Indonesia. Berdasarkan informasi, groundbreaking pabrik baterai listrik pertama di Asia Tenggara itu merupakan bagian dari rencana investasi Korea Selatan senilai total 9,8 miliar US dollar atau 142 triliun rupiah. Menteri Investasi mengatakan konstruksi akan ditargetkan selesai di 2022. Produksi ditargetkan mencapai 10 gigawatt per jam dan diproyeksikan dapat selesai pada 2023. Sementara itu, pembangunan industri prekursor dan katoda sebagai bagian dari industri sel baterai kendaraan listrik baru akan dimulai pada Desember tahun ini. Berdasarkan informasi dari situs resmi BKBM, lokasi yang dipilih untuk pengembangan industri prekursor dan katoda adalah kawasan industri terpadu atau KIT di Batang, Jawa Tengah. Pembangunan pabrik akan selesai kemungkinan pada akhir 2023 atau awal 2024. Oleh sebab itu Menteri Investasi menyebut baterai sel 10 giga sementara akan diimpor dari tempat lain selama 2 tahun sambil menunggu selesainya pembangunan pabrik bahan baku baterai tersebut. Adapun investasi yang dikucurkan untuk proyek baterai listrik ini tidak hanya berasal dari penanaman modal asing atau PMA, namun juga dari penanaman modal dalam negeri atau PMDN. Selain itu, investasi juga datang dari BUMN dan swasta nasional. Berdasarkan informasi, kerjasama investasi pembangunan pabrik baterai di Indonesia dilakukan setidaknya dengan 2 negara yaitu perusahaan LG Chem asal Korea Selatan dan CATL asal Cina. Saat ini juga terdapat beberapa daftar negara lain yang tertarik untuk melakukan kerjasama namun hal tersebut masih dalam proses. Tentu, hal baik kita harapkan dapat mendorong aliran modal masuk guna menopang pertumbuhan dan produktivitas dari dalam negeri. Dengan adanya investasi langsung, diharapkan dapat menyerap jumlah angkatan kerja yang semakin bertambah setiap tahun, sehingga dapat menjadi solusi terhadap kesenjangan ekonomi. Sehingga berdasarkan teknikal analisa, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak melemah terbatas dan ditradingkan pada level 6046 hingga 6096. Berikut stock watch pilar emas hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari PRDA, kemudian yang kedua ada dari AGI, dan yang ketiga ada dari ASI. Berikut 2 saham yang kami analisa hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari ALI atau PT Astra Agro Lestari Tbk yang mencatatkan kenaikan produksi CPO 11,3% hingga Agustus 2021. Hingga bulan Agustus 2021, perusahaan telah mencatatkan kenaikan produksi crude palm oil atau CPO sebesar 11,3% atau mencatatkan produksi 1,01 juta ton CPO sejak awal tahun 2021, naik sekitar 11,3% dibandingkan realisasi produk periode sama tahun lalu yang sekitar 909.000 ton.
Naiknya produksi tersebut seiring dengan peningkatan produksi CPO sangat dipengaruhi oleh naiknya pembelian tandan buah segar atau TBS dari pihak ketiga. Dengan naiknya produksi tersebut tentunya ini akan mendorong pada kontribusi penjualan perusahaan sehingga dapat menjadi kinerja perusahaan yang lebih baik. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bullish dengan target 8.900 dan tingkat probabilitas sebesar 58%. Sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bearish dengan target 7.000 dan tingkat probabilitas sebesar 67%. Kemudian yang kedua ada dari DKFT atau PT Central Omega Resources Tbk yang berhasil membukukan laba bersih 2,53 miliar rupiah pada semester 1 2021. Sepanjang semester pertama di tahun ini, perusahaan mampu membukukan laba bersih sebesar 2,53 miliar rupiah. Hal ini didukung oleh penjualan naik 64,65% menjadi 764,94 miliar rupiah dari tahun sebelumnya 464,29 miliar rupiah. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 120 dan tingkat probabilitas sebesar 35%, sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bearish dengan target 100 dan tingkat probabilitas sebesar 60%. Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk info lebih lengkapnya bosku bisa download PDF dengan klik link di bawah video ini atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.